untung aja Nick De Vries udah sempat tanda tangan kontrak ya. Paling enggak kalau memang dia akhirnya jelek dan harus didepak, at least dia udah pernah masuk F1 lah gitu kan. Sempet main. Iya sempat main. Jadi kayak Rio Haryanto tetap dikenang sampai sekarang gitu kan. Pokoknya udah pernah ya. Udah pernah di F1 gitu kan. Ada orang Indonesia yang pernah di F1? Oh ada, Rio Haryanto gitu kan. Kalau ada pembalap Belanda, Belanda ya. Keturunan Belanda gitu kan. Di F1 ada Max Verstappen, bukan Nick De Vries yang dikenang. Ya jelas sih. Oke, welcome back to Turning Point episode 21 kali ini. Jangan lupa like dulu, komen ya nanti prediksi kalian tentang Austria dan juga tanggapan kalian mengenai isu-isu ya yang beredar di ranah F1. Karena ini beritanya somehow lumayan ada beberapa yang menarik ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Dan of course jangan lupa untuk subscribe guys ya. 2.000 subscriber dari kita. Terima kasih banyak. Oke, kita masuk ke videonya. Ini kita untuk syuting hari ini tuh melewati banyak sekali drama. Full drama. Ya, dramanya combo dari drama minggu lalu ya. Ada yang ketiduran ya kan. Terus hari ini ketidurannya double ya. Besok ketiduran triple gitu. Iya. Double shift. Dari hari ini sih tadi nungguin tuh aku pulang ya, dari luar mungkin bisa ditebak aja buat kalian semua. Ketiduran. Siapa yang kira-kira habis ketiduran? Ada 2 guys ya. Kalau yang tebakannya bener hebat ya. Kalian bisa lihat dari muka-muka yang ada di kamera ini ya. Oke. Ayo siapa ayo. Ada 2 guys ya. Ada 2 ya. Tebak-tebakan guys. Tebak-tebakan sampai ketiduran guys ya. Oke. Jadi ini buat kalian semua yang gak mau nih sekarang jam 12 malam guys ya. Kita rekamannya subuh banget karena nunggu ada yang udah ngorok-ngorok guys ya. Oke, lanjut aja. Sahur. Kita sebelum masuk ke Austria kita bahas dulu isu-isu yang menarik ya. Mungkin kita intermezzo dulu pembukaan, kita bahas dulu Deadpool teman ya. Atau Ryan Reynolds yang sudah tiba-tiba membeli ya nggak semuanya sih, tapi dia akhirnya memasukkan duitnya untuk membeli saham. Dia dan temennya, gue lupa nama temennya siapa sih, yang terkenal kan Ryan Reynolds aja gitu temennya. Ada dia berdua sama temennya itu beli sahamnya Alpine sebesar 20 sekian persen. Wow. 24. Yes, jadi 24%. Ryan Reynolds berhak mengutak-atik Alpine tapi dia punya suaranya 1/4 istilahnya gitu. Kenapa 25% sekalian gitu ya? Iya, jadi ya nggak apa-apa 24% itu kan 1%-nya berapa juta dolar lagi Pal. Tapi kan menurut dia 1% doang tetap sama aja lah 1/4 kita udah punya gitu kan. Perhitungan udah ada mereka. Ya perhitungan udah ada. Jadi tahun depan tidak menutup kemungkinan Alpine punya Deadpool livery ya. Gue sih nungguin sih. Sungguh. Prancis X Deadpool. Iya kan. Anjir gak kebayang. Cuma menurut teman-teman semua ya, menurut kalian nih, menurut lu Rek, kenapa kok Ryan Reynolds nih ambilnya tuh Alpine ya? Kenapa gak yang lain gitu? Ada Aston Martin, ada siapa lagi misalnya, ada Alfa Romeo. Ya. Karena kan kita tahu Ryan Reynolds punya tim bola ya, Wrexham ya. Wrexham. Gak tahu nih sebenarnya yang dipilihnya Alpine itu mungkin ya memang lebih lebih reasonable gitu. Kalau tim-tim yang lain kayak Aston Martin kan udah pasti sangat high value-nya, ya udah keburu tajir banget. Kalau Alpine kan di sini kan gak terlalu banyak tersorot untuk urusan finansial, apalagi buat kedepannya. Dengan hadirnya si Deadpool ini pastinya bagus dong buat Alpine gitu ya. Kenapa bagus? Karena ya kita udah tahu ya. Alpine nanti ketika crash ya, dia nggak bisa patah guys, tumbuh lagi nanti. Iya anjir. Gak ganti front wing. Makanya. Gitu. Alpine tuh bagusnya kayak gitu. Relasinya benar-benar ditingkatin setelah sebelumnya ini sebelumnya hal yang bukan sesuatu hal yang nyentrik, bukan sesuatu hal yang kaget. Kenapa? Karena sebelumnya ya ada yang dipilih brand ambasadornya yaitu Zinedine Zidane. Kan itu juga cukup nyentrik ya buat Alpine. Sekarang juga adanya Deadpool ini wah juga gitu ya. Tapi Deadpool ini bukan sebagai udah gak aneh lah. Brand ambasador ya, dia yang punya timnya coy. Nah, itu lebih nyentriknya lagi. Alpine tuh bagusnya dari situ. Jadi makanya ya mereka punya reasonable tersendiri lah ya. Apalagi ya udahlah sekarang welcome aja ya dari
si Deadpool ke Alpine. Ya tapi gue setuju sih. Kalau dengan adanya si Ryan Reynolds di Alpine ini menurut gue kedepannya mereka untuk cari sponsor, cari apa pasti lebih gampang sih. Jadi Itu. dan kayaknya tim kalau gua punya duit buat beli tim F1 ya, kayaknya tim yang paling masuk akal dibeli emang Alpine sih. Karena kayak dia tuh tengah-tengah gitu, nggak jelek, nggak jelek, nggak bagus gitu. Dan itu prospeknya juga kedepannya kalau dilihat dari performanya so far kan ada nih prospek untuk melaju ke depan gitu kan. Jadi kayaknya paling kalau bahasa gue tuh paling cengli lah ya untuk dibeli. Karena kan kalau Williams kan terlalu merosot gitu kan. Maksudnya bisa tapi untuk balikin ke depan itu kan agak butuh waktu yang sangat lama gitu. Jadi Alpine. Kira-kira bakalan apa ya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Ryan Reynolds gitu. Lu Wrexham lu ngikutin gak? Lu kan orang bola banget. Maksudnya sih. Selama Ryan Reynolds punya Wrexham tuh apa yang udah dilakukan dia untuk Wrexham ini gitu? Gua nggak ngikutin soalnya. Yang aku tahu ya. Yang tahu itu kalau buat Wrexham itu lihat infrastruktur. Terus yang paling gede itu sponsor sama bawa pemain-pemain yang nama gede sih kayak Ben Foster sama strikernya juga itu pemain berkualitas lah intinya. Yang mana kalau misal di Liga Inggris itu Wrexham itu di Liga Amatir kan. Jadi kayak biasanya pemain-pemain terkenal gak mau tuh. Nah semenjak ada si Ryan Reynolds pemain-pemain terkenal mulai kayak yang udah tua-tua mulai ngelirik. Dan dengan dia ambil stake di Alpine ini mungkin efeknya bakalan gitu tapi bukan ke nama-nama figur tapi lebih ke sponsor sih. Kan of course sponsor bakalan nambah valuasi terus nambah budget juga gitu yang bisa nambahin orang-orang yang berpengalaman. Dan Alpine tadi juga udah sempat dibilang gitu kan udah tinggal kayak perlu ya 1-2 langkah lagi sih. Emang dari musim lalu juga kelihatan kan kayak Alpine ini udah perlu 1-2 langkah lagi tapi masih belum nge-step aja nih, masih nunggu sparknya. Dan dengan kedatangan Bapak Deadpool mungkin satu tahun ke depan 1-2 tahun ke depan lah ya bisa memenuhi target yang katanya kalau kata Lauren siapa namanya Lauren gitu ya Laurentius Lauren Rossi itu targetnya 2025 udah challenge buat win 2024 ya next year itu katanya challenge buat podium gitu katanya. Jadi ya I mean semoga lancar dengan datangnya Deadpool gitu. Menarik sih. Tahun ya. Kalau tahunnya gue nggak tahu ya. Cuma yang gue denger tuh mereka tuh kadang punya target baru 100 balapan menuju kompetitif. Tapi katanya mau diundur kata Lauren, kata Rossi target 100 balapannya diundur dulu karena so far belum memenuhi dan mobilnya masih B aja lah, podium aja susah gitu kan. Ryan Reynolds, itu kemarin Monaco podium tuh. Ya walaupun Monaco kan, sih. Monaco. Gak menutup kemungkinan ke depannya ini gak sih bakalan kayak misalnya Ryan Reynolds nih, kata dia yang Nopal bilang ada beberapa nama pemain besar yang mau terus jadinya Hamilton nih mau dibilangnya itu move F1 manager banget itu sih. Enggak, karena kan kalau pemain atau pembalap yang udah tua kayak Michael Schumacher dulu kan dia mau tuh ke Mercedes waktu itu. Mercedes kan belum bagus kan waktu itu kan, walaupun dia menang sih yang di kayak Vettel ke Aston, kita kaget semua loh kok bisa ke Aston padahal tim baru gitu. Iya, makanya setelah ada Ryan Reynolds gitu kan. Tapi ya menarik sih, ini bakalan menarik dan gue tuh kepingin kalau misalnya ada artis lain yang panas gitu, kepingin beli satu tim lagi gitu, misalnya siapa gitu, kayak asik sih. Wah kalau udah panas gitu ternyata gak becus bubar sih, kocak sih. Iya tapi Reynolds bagus sih ya. Ya Reynolds udah terbukti bukan ikut-ikutan doang ya. Gak kaleng-kaleng lah, udah bisa lihat. Gak FOMO ya. Iya benar. Cuma cukup kaget ya tiba-tiba. Karena maksud gue tuh dia dari bola mungkin ke basket dulu kayak atau kemana, ini gak F1 gitu kayak. Iya langsung anjir. Iya kan. Tapi I mean Peter banget sih. Ketika aku lihat newsnya kayak ya masuk akal gitu kan. F1 lagi growing, udah lumayan gede lah ya. Yang kalau mungkin dibelinya sooner gitu kan, misal tahun lalu kayak ya masuk akal juga. Dan kalau misal dibeli sekarang yang mana fanbase lagi growing juga bener-bener masuk akal banget. Dan ya I mean it's good lah Alpine jadi
kelihatan wah ini nih. Ya ini Harusnya tahun depan ngangkat nama F1 in general juga ya dengan adanya Ya, Ryan Reynolds kan of course. fansnya Ryan Reynolds juga apa nih F1 gitu kan. Mereka mungkin siapa tahu ada yang kecantol juga berapa persen Bagusnya fansnya gitu. mereka gitu kan. Jadi itu membuktikan bahwa F1 ini semakin growing teman-teman ya. Compare sama kenapa nggak Reynolds nggak beli MotoGP gitu kan ya, jadi F1 F1 juara 1 menang marketing gitu. masih marketingnya paling tokcer ya. Marketingnya top. Iya. Mungkin Balapannya kalau MotoGP yang ada menang Drive to itu Survive doang. iya. Padahal balapannya iya. Wilhelmus. Bener. Padahal kalau ngelihat balapan itu bosen guys gitu kan. Iya. Wilhelmus. Kalau seru, terus. lebih seru balapan MotoGP sih. Jatuh, salip-salipannya Jatuh. dekat gitu kan. Lebih asik gitu. Tapi kalau gak tahu ya kenapa F1 growing banget ya. Kita juga bingung sih kok bisa gitu. Marketingnya beda, ditambah tadi kan kenapa bilang ya kenapa MotoGP nggak ada Drive to Survive? Ada. Cuma satu Ya bahasa kesalahan. Spanyol, ya kan sih? Iya, bahasa Spanyol sama salahnya di mana? Satu di Amazon, bukan Netflix, aplikasi yang orang-orang tuh di mana kayak, wih Netflix nih sehari-hari kita pakai gitu. Ya. Amazon tuh kayak mungkin segelintir orang yang pakai banyak sih, cuman kayak di antara Orang tujuh luar ini lah, nggak ada. Amazon orang luar lah. Populer lah ya. Ya. Sama kalau bahasa Spanyol sih emang beda ya, nggak tahu kenapa kalau balapan mobil itu backgroundnya Inggris pasti UK. UK Ya, tuh kayak UK. itu kayak Atau base Itali lah, of Itali lah. racing car, Italy. racing car gitu. Bahkan di Jelas. Italia pun ya Inggris, Inggris gitu, Inggris Pak. kan? Inggris bahasa Inggris. Nah, tapi kalau nonton MotoGP seluruh paddock kayak Spanish Itali ngomong, even Prancis aja ngomongnya orang nggak Itali Spanyol. Mungkin ya berapa motor beda kali ya vibes-nya ya. Kulturnya nggak sih kayak kulturnya Iya. yang Iya, mobil apa manufaktur Jerman, Prancis ya pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Iya. Motor pun sama kan. Benar-benar. Iya, Tapi jadi nih, motor gue pengen tanya sih Itali. Dims. Lu kan gue lihat juga lu kan juga ngikutin MotoGP kan Dims. Nah, gue kalau ngelihat sekilas ya, ini intermezzo nih guys ya. Sekalian mumpung kita lagi bahas MotoGP ini. Menurut gue MotoGP kalau gue lihat sekilas ya, gue nggak ngikutin juga. Tapi kalau compare sama F1 itu entah kenapa terkesan F1 tuh emang jauh lebih prestis ya. Kayak bener-bener pembalapnya itu kelihatan mahal banget gitu. Compare sama pembalap MotoGP ya. Iya. Kenapa ya? Kenapa bisa kayak gitu? Padahal mereka di olahraga yang menurut gue motornya juga mahal. Motor juga gak murah kan itu kan. Terus kenapa? iya kan? Top tier sih. Kayak maksudnya pembalap F1 tuh kayak artis banget gitu. Ya gak sih? Walaupun Nicolas Latifi dah. Compare sama pembalap MotoGP kayak misalnya dia bilang. Paling Latifi sama Brad Binder lebih pada Latifi maksudnya kayaknya tuh. 20 driver yang ada di F1 itu lu auto artis gitu. Nick De Vries masuk, Logan Sargent masuk auto artis gitu. Tapi ketika MotoGP itu kenapa nggak kayak maksudnya dari dulu sampai sekarang Rossi terus atau Marquez terus gitu kan. Kenapa nggak mereka tuh gue nggak kenal loh bahkan pemain-pemain yang lain gitu yang siapa gitu nggak tahu gitu gue. Kenapa ya gitu ya? Kalau dari gua sih gini loh. Formula One itu setiap balapan depan, tengah, belakang semua disorot. MotoGP nggak semua. Dan netnya dikit kali ya. Iya, kalau kalian enggak ya MotoGP itu disorot paling depan, tengah, belakang sekali lah kayak. Jadi bahkan sempat ada kalau nggak salah kayak protes gitu kayak kok tim belakang nggak itu gitu. Soalnya kan sponsor kita perlu sorot juga gitu loh. Ya. Kadang kayak beberapa pembalap nggak disorot ya. Kalau nggak DRS mungkin nggak disorot gitu loh. Itu MotoGP. Terus kalau soal apa tadi artis itu karena satu tadi balap Formula 1 tuh semua disorot. Jadi kayak Formula 1 tuh nge-spesialin semua pembalapnya dan apa ya? Aduh lupa ganti gue mau ngomong apa? Oh, sosmednya akun Formula 1 tuh lebih iya. berbaur ke orang-orang. Akun MotoGP tuh gue lihat oh ya udah kayak Mercedes suka nge-meme gitu ya. Iya, official ya akun official gitu. Terus pembalapnya juga beberapa emang gitu tapi kayak Marquez atau apa nggak terlalu aktif di ini sosmed gitu loh. Sosmed ya. Sih kelihatan mungkin kalau kalian pendengar atau penonton yang ada di Twitter bisa bener-bener bandingin tuh Twitternya dari F1. Soalnya aku ngikutin dua-duanya kan, MotoGP ngikutin, F1 ngikutin walaupun MotoGP sebatas dari tweet doang gitu nggak nonton. Tapi kelihatan banget tadi yang dari sosmednya berbaurnya beda banget, beda. Ya, berbaurnya sama beda konten banget. ya. Kayaknya F1 tuh soalnya kayak ada yang apa tebak-tebakan lah, ada yang apa kan ada di upload di YouTube-nya F1 tuh, yang pembalap ditanyain apa, lu milih
Atau kayak misalnya Grill the tebak-tebakan Grid, bla bla bla. Grill the Grid-nya itu gue mau cari apa tuh judulnya. Sekarang Nah, baru ada MotoGP. Sekarang baru ada. MotoGP Iya, udah ada ya. MotoGP Udah, baru ada. mulai Ya mereka merasa kayak mulai ngejar lah ya. Coba. Iya, mulai mereka nyoba. merasa F1 ini berarti worse nih marketingnya gitu kan. Karena memang sekarang tuh zaman konten guys, kita harus berkonten gitu kan. Jadi Iya. dan F1 kalau gua akui sih jago banget kontennya. Semua tim makanya punya konten kreatornya mereka masing-masing gitu kan. Terutama di Famous TikTok. semua lagi. Di TikTok gue lihat rame banget ya kan. Aston Martin kalau di TikTok, Aston Martin di TikTok tuh. Kalau Dulu di tuh yang- kalau di Twitter Mercy. Gue di Alpine, kok Alpine. Gue dulu Aston Alfa Tauri yang Gasly selalu pakai transisi aneh-aneh anjir. Oh, iya, Wih iya, itu, iya. itu kayak, iya. wah anjir kontennya bagus Mutasi, banget. kan? Oh. Mutasi. Ya, ya. Terus apa lagi? iya, Legendnya Fernando Alonso main TikTok, cuy, seseru itu iya. orangnya. Di Iya, MotoGP iya itu juga ya. perlu figur begitu kalau Balap kalian mau sepuh ya. loh. Benar, Iya, benar. pembalap sepuh tapi seru orangnya gitu loh. Ngerti enggak? Enggak, itu kan Alonso kesambar petir dia, kesetrum. Dia muda lagi makanya. Yang tahu-tahu aja, yang tahu-tahu aja. Iya, mungkin kayak kalau siapa di MotoGP mungkin begitu ya. Peko terlalu serius sih orangnya ya. Fabio Kalau doang sih paling. MotoGP itu kayaknya lebih ramai di Twitter sih. Misal ada mention atau apa kayak ngepost sesuatu mau Iya. reply, tapi kalau misal dari TikTok aku jarang sih. Tapi kalau dari Twitter IG kayaknya masih Twitter masih iya. ramai. Gue MotoGP nggak taunya kayak paling dari Bro Riz gitu-gitu doang yang pas Kadut Dims biasanya ada yang jatuh gitu. Oh gini gitu doang kayak. Marquez kalau ada jatuh itu pasti Marquez. Marquez ya. Iya. Ya gue Setiap Marquez. balapan ya. MotoGP taunya cuma Marquez sama Rossi udah. Gue taunya cuma itu doang. Sama Alex Iya, Rin padahal- karena dulu motor gue padahal ini Suzuki. GSX kan. Suzuki. Malah Anjay. kalau gitu ya, dramanya banyak tuh satu balapan kemarin nih, 2 balapan kemarin. Gue jadi 5 rangkuman bisa anjir. Jadi Yang- satu itu. Panas gak sih? Iya, Aku sempat baca kayak dramanya banyak. komentar Track limit pembalap-pembalapnya lah. gitu kan. Itu kalau Apalah. MotoGP dibikin Drive to Survive kayaknya lebih seru kayaknya daripada F1 ya. Karena aksinya banyak, jatuhnya lebih banyak, salip-salipan tempel-tempelannya banyak banget gitu kan. Pembalapnya masih panas-panasan gitu loh. Kemarin ada yang Iya. ngelihat kayak Gua- komen satu sama lain kayak Gue yakin ini gitu lah, panas apa ya. Netflix tahun ini Drive to Survive besok bingung kontennya apa cok, orang balapan isinya Max Verstappen semua, mau dramain apa? Gak Baru ada. ronde 10. Itu hebatnya. Baru ada 10. Somehow begitu aja masih bagus Netflix ya. Masih ada yang diangkat itu anjir. Iya. Ya kan? Jadi ya makanya benar-benar dibikin naskahnya sih. Naskahnya kan mereka kan kayak persaingan antara Lando sama Ricciardo kan mereka bikin gitu kan. Saking gak itu kejadiannya kayak gitu tuh. Saking gak ada apa-apa Anjay. dibikin tuh. Verstappen sama Ricciardo juga dulu kan. Ya. Dibikin Iya, Verstappen iya. jahat. Coba bikin mungkin di MotoGP perebutan seat pelemak Ducati, Luca Marini sama Johan Zarco, tau gak siapa Luca Marini? Gak tau kan? Gue gak tahu. Adik Nggak tahu. itu adiknya Adiknya Rossi. Rossi. Itu adiknya Rossi. Yoi. Adiknya Rossi. Adiknya Gokil. Rossi. Sumpah gak tahu gue. Ya Di jadi timnya semoga lah ya, Rossi. semoga. Tapi fans kalau ngomongin fans di Indo banyak gitu fans Ya MotoGP. banyak gitu. MotoGP. Asia. Iya, banyak Asia. MotoGP. Iya. Asia motor. Karena mungkin mereka karena pengguna motor juga kali ya. Lebih maksudnya Yoi. banyak juga pengguna motor, jadi lebih relate mungkin sama mereka dan segala macem gitu. Compare Ya, sama F1. tahunnya juga Yamaha, Suzuki gitu Ya, kan. gitu. Gitu temen-temen. Jadi ya itulah tadi intermezzo sedikit ya tentang MotoGP versus F1. Tapi of course ya sama-sama motorsport, sama-sama harus kita dukung lah ya teman-teman. Oh iyalah anjir Iya. salah satu. Jelas. Yes gitu. Tonton dua-duanya guys. Betul. Yoi. Gua nggak tahu kenapa gua nggak demen nonton motor dah. Ikutin dua-duanya. Kemarin doang Mandalika tuh asik sih pas nonton tapi nggak ngikutin, nggak tahu kenapa gua. Nggak tahu kenapa F1 walaupun balapannya gitu-gitu aja masih enjoyable untuk ditonton ya. Entah kenapa gue juga bingung. Gue juga jujur kalau ditanya kok kayak ada orang misalnya tanya gitu, lu kok bisa sih nonton F1 balapannya begitu tapi lu seneng nontonnya gitu. Sumpah gue nggak bingung jawabnya. Namanya aja suka. Ini bayangin aja suka sama cewek gitu kan. Misal cewek aja ngelakuin Iya, iya. apapun kayak kok ceweknya ngelakuin itu masih suka? Iya masih suka. Itu Iya aja. benar juga, Gampang. benar juga. Wow. Bola. Ngapain sih Bola, nonton bola? benar. Sama sepak. Iya ya. Ngerebutin satu bola doang ngapain? Iya, Padahal bener kasih sih. aja 11-11-nya ya. Tim bola fans Arsenal tuh udah dari 20 tahun gak juara-juara. Iya. Masih dukung gitu kan. Fans Iya. Inter Nanti ada yang Milan. komen nih.
Si Jepang-Jepangan teman Jepang kita ya. Teman Jepang Oh kita. itu The Gunners parah itu. The Gunners itu. Parah. Gue juga Arsenal dulu ya. Zamannya Henry tapi Thierry ya. Sekarang udah Dia enggak. lu gitu ya, anjir lama banget itu anjir. Iya udah lama banget ya. 2000 berapa Betul. anjir? Iya bener. Gitu. Ketahuan, Oke. eranya beda. Eranya beda era ya. Orang gue juga zamannya Michael Schumacher gitu ya dulu. Beda ya. Iya. Gitu. Jadi ya menarik ya. Kita itu tadi ya intermezzo. Tadi kita udah bahas Ryan Reynolds, udah bahas MotoGP Force F1. Nah sekarang apa nih? Sebelum masuk ke Austria. Entry baru buat F1. Oh iya entry Bisa, baru. ya, entry dulu baru ntar Ya, free gitu, season. free Soalnya season, kalau ngomongin entry baru nih, kan musim lalu tuh akhir musim kayak Andretti nih mau masuk. Sekarang yang baru adalah high tech guys. Yes. High tech Wow. GP. High-tech. So far sih infonya adalah mereka bakalan join itu di apa namanya disponsorin sama bisnismen orang Kazakhstan dan dan mereka bakalan pakai mesin Mercedes dan mereka bakalan pakai fasilitas bekas Mercy yang mana menarik sih karena ya kita Oh tahu lah ya independen, Mercy. bukan merger. Enggak ya dia Dia itu tim minta, ke-11, tim tim ke-11. ke-11. Independen, gila Yes. anjir. Iya. Jadi tahun Ya, 2026 ternyata memang ada rencana F1 tuh untuk nambah satu tim lagi ternyata. Tapi timnya tuh diseleksi guys. Ternyata gue baru tahu sih. Jadi nanti ada Andretti versus High Tech. Mungkin ada siapa lagi nanti untuk mereka. Istilahnya itu kalau di proyek itu kayak ini tender ya. Nah, siapa yang dapat gitu ternyata. Jadi Berebut project Oke. ya. yes, jadi kalau misalnya jadi nanti gak sih? iya, jadi nanti kalau di game Banyak F1 nih ada my team 24 mobil no mamam no. mampus. Anjay. Wah Mobilnya ini masih, seru kalau sih. mobilnya masih lebar-lebar parah sih, harus dikecilin. Betul. Anjir. 20. Minimal regulasi 2000, Gila. 2005, 2008 kali seru Ya, ya. 2005, 2008 entah mobilnya kenapa, sekecil itu, aduh. tapi entah kenapa menurut gua 20 mobil tuh udah pas ya. Gue kayak gak rela kalau ada satu tim lagi gitu. Entah kenapa dah. 20 mobilnya itu gede mah kelihatan ya, pas gara-gara iya. bentuk mobilnya, Mike. Iya gitu. Ya kan? Tapi Kalau Iya, Andretti mungkin gue rela dah. Gak apa-apa. Andretti harus nggak, masuk anjir. maksud gua merger aja misalnya Alpha Tauri yang masih gak jelas Oh, iya. gitu kan, di mergerin aja gitu daripada maksudnya Red Bull fokus Red Bull aja udah gitu. Ya kan? Alpha Taurinya kan memang ada rumor mau dijual tuh kemarin. Kasih aja gitu kan. Terus Audi kan udah masuk sama Alfa Romeo tuh. Jadi udah aman. Udah tinggal William kali ya. William kayaknya harus diakuisisi kayaknya mungkin ya. sabar dulu. Nih, William lagi dicari Albon nih. Perlu Sabar duit, dulu. tapi orangnya nggak, kayaknya orang yang berusaha ngambil William nggak ada yang berani ganti nama Williams sih, tetap Williams gitu. Tapi Ya, bisa nggak sih guys? Berani. Emang Gimana? mintanya itu nggak boleh diganti. Oh iya. Kayak Oh, McLaren deh. Iya sih kemarin kan McLaren gitu. kayak, oh iya. nggak boleh diganti. Enggak, kemarin tuh bukan gak boleh diganti Pal. Yang kemarin waktu William dijual, terus ada yang beli, orangnya bilang nggak mau ganti. Tapi bukan nggak boleh diganti, cuma orangnya bilang nggak, tetap mau pakai nama William. Karena gitu. historic name. Ya. Tetap harus ada nama Williams ya kan. Kayak misal ular kali Haas, energi Enggak, Haas. kemarin gitu tuh kan. William Dua tuh kali. bener-bener dibeli dan boleh diganti kemarin katanya si Claire Williams. Tapi si Claire Williamsnya bilang si orangnya ini nggak mau karena memang dia menghargai historiknya Williams ini, nggak mau. Betul. Ya. The real dia gitu. itu dia mau beli beneran keren. Iya, dia memang ngefans gitu bagus. Jadi Dori, bisa nggak sih tapi kalau misalnya William ini ya disuntikin dana yang gede banget, misalnya fasilitasnya disetarain sama sama Mercedes sama Aston Martin gitu, bisa nggak sih jadi kenceng Williams ini dalam satu iya. musim gitu? Budgetnya kenain ke limit dah, kenain ke capnya dah. Kayak kan beberapa tim nggak semua budgetnya nyentuh cap tau. lebihin 100.000 aja nggak apa-apa. Paling cuma kurang 5% gitu kan. Iya. Sebenarnya nggak semua tim bahkan keuangannya nggak nyentuh budget aja, nggak nyentuh limitnya gitu loh. Limitnya masih tinggi loh ya. Dia tuh nggak nge-push gak sih kayaknya Williams tuh. Bandingin aja sih sama Mercedes deh. Sama Mercedes yang kayak kita lihat kan upgrade itu nge-push banget tiap 2 balapan sekali upgrade major. Kita lihat Williams biasa aja kan. Bergantung sama Albon.
Albon Bismillah and Albon gitu guys. Ini Albon jangan DNF, Kalau di cup, DNF ya. gitu. Enggak, doanya bukan Kan jangan jadi- DNF, Pal. Bannya nggak aus gitu. Iya, Maksudnya nggak jebol ya. Rah. Itu besok Albon menurut gua bisa podium di Las Vegas sih kayaknya. Wah, anjay. Ya, top speednya Ah, sangat yang tergigit. Logan lah. Logan nih sekalian anjir bener ya. Logan. Iya, Logan What the masih fuck? under Gila, Logan gila. masih under the radar nih. Kemarin DNF dia. Iya. Logan kemarin disabotase karena Kanada guys ya, nggak boleh finish. Anjir. Logan tuh kayak Joe Guanyu anjir, jarang DNF tapi sekali DNF gara-gara mobilnya sendiri. Iya. Zoe ini Joe juga Guanyu nggak pernah nabrak anjir. iya Kalau nggak sih. ditabrak mesin. Iya benar. Zoe Guanyu Sekalian ini masih ditabrak mobilnya Samping. tanda tanya nih, tapi Zoe Guanyu apakah bagus apa enggak gitu kan. Jadi kayak Bagus. iya maksudnya masih abu-abu lah. So far sih so good, tapi nggak terlalu yang signifikan banget gitu kayak kita ngelihat zamannya Leclerc di Alfa Romeo. Leclerc kan waktu di Alfa Romeo kan kayak menonjol banget gitu kan. Iya, kelewat bagus. Waktu itu Lewat bagus. pas di Ferrari juga sih. Ferrari kena mental guys. Ferrari juga sih. mentalnya langsung down ya. Terlihat dari senyumnya ya. Jadi ya segeralah pindah tim lah, Charles Leclerc gue dukung nggak apa-apa. OTW Mercedes. Ya itulah guys ya, ada tim baru yang akan segera join ke F1 juga ya. Ada Andretti, ada High-Tech, dan nanti kita nggak tahu karena masih 2026, jadi mungkin ada tim-tim lain yang bakalan tertarik juga ya kan. Let's see. Menarik sekali karena menurut kalian gimana lah dengan adanya tim ke-11, apakah bikin F1 itu makin chaos nantinya atau makin banyak drama atau malah kalian setuju karena kursinya jadi tambah banyak gitu kan, dari 20 kursi jadi 22 gitu kan, dan juga rencana F1 kan dari F1 Academy tuh udah mulai dipupuk untuk cewek masuk ke F1 nantinya gitu kan. Jadi kisah tahu, ya. Mbak Siti dan ya kan ada Mbak Siti juga. Dan itu Kelly Mayer tuh harusnya bayar royalti gua, Cok, itu ide gua dulu itu. Anjay. Kali Mayer salah itu. Masa dari F2 guys, dari F1 Academy salah itu guys ya. Bagi poin salah guys. Iya bener. Iya nih. Itu ceritanya dia udah ngelewatin F1 Academy dulu, Pak. Iya, udah naik F2. Fast forward di di F2 gitu. Gitu guys ya. Jadi menarik, kita akan tunggu dan kita masuk ke Nick de Vries yang sangat-sangat di highlight banget beberapa hari ini. Gue gak tahu kenapa. Helmut Marko udah buka suara, si Horner buka suara. Ternyata terbuka kalau misalnya yang nge-sign Nick de Vries itu adalah kemarin keputusan dari Helmut Marko, dan sebetulnya si Horner itu tidak setuju ya waktu itu untuk mengesign Nick de Vries. Gue gak tahu Horner setujunya sebenarnya siapa, tapi yang jelas berarti Nick de Vries memang kekuatan bukan dia lah orangnya ya. Kekuatan ordal ya. Kekuatan ordal ya. Kekuatan yang punya kok itu bos. Bukan yang ordal lagi itu Pak. Yang punya. Enggak kan, itu gara-gara Max Verstappen anjir. Max Verstappen bilang, coba kamu telepon aja mbah gua nih. Mbah Marko. Siapa tuh dikasih seat gitu. Ditelepon beneran dikasih anjir. Jadi kekuatan KTP Belanda guys. Tapi menurut kalian nih, kenapa sih Nick de Vries tuh kenapa kok bisa underperform banget gitu? What happened? Sampai kemarin kayak over push gitu, over push ya kan, sampai bener-bener kasihan kena Magnussen gitu kan, keluar di lupa cara belok, lupa cara belok gitu kan, tracknya belok kanan dia lurus gitu kan, bawa orang lagi iya anjir gitu kan. Regi kenapa nih menurut pengamatan lu nih Reg, kenapa Reg? Mas Wilhelm satu ini. Kenapa Nick de Vries kok nggak dapat poin kayak ada orang di CL sih yang iya. Betul. Yang satu kan bagusnya dia trying push hard gitu dapat poin. Yang satu ini trying hard tapi no gitu ya, malah apes gitu. Itu percis banget loh. Iya, betul. Gue setuju sih. Tapi ini nih, de Vries ini
memang ya untuk adaptasi di F1 gak ini ya gak ada perkembangan yang signifikan, meskipun ada sih ada, cuman ya memang sekali lagi dia gabung timnya ke tim AlphaTauri yang sebenarnya gak terlalu bagus-bagus, bukan bagus secara performance sih, karena kalau misalkan performance Yuki aja sebenarnya mampu untuk top 10 ya, cuman adaptasi juga sih dari Nick De Vries. Kalau melihat dari satu balapan sebenarnya gak cukup ya kalau lihat dari Monza doang dari Williams. Sekarang karena Williams mungkin punya keunggulan di mungkin jalan lurus waktu itu ya, waktu tahun kemarin Oh cuman iya. Ya Monza ya, iya. right place right time ya buat si Nick De Vries ya. iya. Cuman ya waktu masuk ke Formula 1 tahun ini ya gimana lagi ya? Ya lu kan belum ada experience lebih gitu ya. Yes. Gak bisa menilai dalam satu balapan harusnya. Cuman ya karena memang labelnya mungkin champion dari Formula listrik, mungkinnya yang setidaknya ada experience yang ini punya potensi lebih gitu ya. Karena di ajang lain aja udah bisa nge-push parah. Di F2 aja nge-push parah, bagus banget. Cuman ya di F1 beda lagi dong elemennya. Terus juga trying to push hard juga gak cukup. Perlu ya setidaknya kalau debut di F1 tuh 1 poin minimal untuk tim AlphaTauri, karena memang Yuki Tsunoda-nya bagus, harusnya Nick De Vries bisa dapat, cuman malah di belakang mulu ya. Mungkin agak ngelawak sih, sempat agak ngelawak di Baku gitu ya yang menyebabkan SC. Tapi bagusnya ya menambah drama sih waktu di Baku. Cuman ya overall ini belum cukup ya. Kalau misalkan berasa bener-bener rookie juga, pure rookie yang bener-bener seruki-rukinya, ini Nick De Vries kerasa banget sih. Yes. Makanya ini terlalu Helmut Marko udah ngasih tanda-tanda untuk Ricciardo juga guys, by the way. Jadi jahat tadi sih. Ricciardo ini bener-bener ada tempat yang banyak. Ada tempatnya Perez sama tempatnya De Vries nih guys. Mereka bisa ada 2 buat Ricciardo. Jadi kayaknya good move ya Ricciardo, dapat duit dari McLaren terus pindah ke Red Bull tuh kayaknya good move banget sih untuk dia sih. Jadi bintang iklan gitu kan. Musim depan bisa nyetir. Aduh, enak banget. Kemarin enak sih aja. Bilang apa ya, katanya tuh the fastest way to get earn some money while on the bed. Iya, Mas. men. Bintang iklan ya. Verstappen balap, Ceko balap, dia obok-obok Verstappen, Ricciardo ngiklan, interview dapat duit. Gajinya lebih gede. Yes. Dan ada satu pembalap yang on the radar lagi, Mick Schumacher guys ya. Mick Schumacher juga udah sangat-sangat nge-push banget buat dia balik aja Toto. Kalau Mick Schumacher ini sih lagi panasnya itu gencarnya ngejar seatnya Logan. Ini yang agak kalau menurutku agak sedikit apa ya, kalau aku bilang sih 50-50 ya, karena Logan tuh performanya ya B aja ya. Kalau misal kita bandingin nih tiga rookie musim ini, of course yang paling bagus Piastri guys ya. Piastri bener-bener tidak disangka-sangka ya. Ya belajar sih. Bukannya nggak disangka-sangka sih. Aku emang bener-bener standarnya Piastri banget, dan dia ngeset. Nggak, maksudnya kirain standarnya tuh bagus banget. Kita lihat race satunya kan jelek banget pal, yang maksudnya yang dia di NF. Tapi ya kan karena mekanikal ya. Sama maksudnya nggak sama yang bayangan gue kenapa Piastri itu menurut gue nggak disangka-sangka, karena waktu Ricciardo ada di mobil itu jelek gitu. Ricciardo nih gitu kan. Ternyata Piastri wah jauh bagus. Kalau ngomongin ekspektasi sih kayak semua orang pasti ekspektasinya wah ini Piastri antara harus nempel Norris atau jelek gitu guys ya, karena standarnya adalah gimana caranya pembalap kedua ini nempel Norris lah, dan so far terbukti gitu kan, di kualifikasi nempel terus, di balapan ya race pace konsistensinya masih kurang mirip gitu lah. Tapi mirip tapi masih kurang gitu kan, tapi ya lah ya masih rookie yang mana performanya bagus banget. Nah, 2 rookie sisanya ya, De Vries kita tahu dia bok-bok sama Yuki. Logan ini Logan karena bukan champion di F2 juga ya. Dia kan di F2 juga cuma tengah-tengah doang gitu kan, bahkan nggak di top Logan list itu juga. dapat kalau nggak salah gara-gara ngumpulin license point gitu, license pointnya cukup, terus diambil. Dan ya kayaknya kalau ngelihat performa Logan sih dia konsisten, cuma gak kenceng kayaknya. So far belum kenceng. Masih mungkin harus adaptasi 10 balapan. Kalau aku bilang sih emang agak sedikit kelamaan ya. Tapi ya namanya aja rookie lah, kasih aja sampai setengah musim. Dan
kalau ngomongin rookie yang agak susah dikasih alasan The Freeze sih. The Freeze. Oh lihat dari mobilnya ya. Lihat dari mobilnya ya. Ya kalau ngomongin mobilnya juga Williams-nya Logan pun ya sama Albon juga kan you know lah ya di tikungan jelek cuma bisa ngandelin lurusan yang mana harus perlu driver sekelas Albon gitu kan ya. Pembalap sekelas Logan yang mana baru 1 tahun di F1 agak tricky dan ya kalau aku bilang sih ya itu lagi kembali 50-50 guys ya. Logan ditendangnya oke, tapi nggak ditendang pun nggak apa-apa itu karena potensinya Logan gede sih antara dia stay atau pindah ke balapan lain. Yes, ini kalau Logan Point gimana ya? Nick De Vries ya. Kalau Logan Point ya, Nick De Vries bakal anjir. banyak banget rookie ini. Bye-bye. Ternyata mereka Bye-bye. dengan banyaknya rookie di tahun ini tuh mereka saling pressure ya teman-teman ya. Jadi maksudnya perbandingannya jadi banyak gitu. Apalagi ada satu rookie yang menonjol banget gitu dan di McLaren. Jadi iya sih gue. Yang paling pressure pasti tentunya Nick De Vries karena dia udah paling tua ya, umurnya udah mau habis gitu untuk driver walaupun ya kita ada Hamilton ada Alonso tapi kan mereka juara dunia beda ya. Dan Nick De Vries ini udah 26 bahkan lebih tua dari Verstappen dan Leclerc gitu. Dan masih jelek hitungannya lah untuk pembalap gitu kan. Jadi pasti pressure-nya juga gede banget sih untuk De Vries. Yes. Susah tapi it's okay, namanya ada kesempatan masuk F1 ya pasti gak ditolak sih. Mau gimana pun endingnya. Cuma ya kita lihat aja perkembangan Nick De Vries seperti apa. Karena gue sih masih berharap Nick De Vries bisa stay. Tapi kalau diganti Ricciardo gue juga gak apa-apa. Ya bagus gitu. Oke. Balik lagi. Ya, jadi keadaan dua rookie terjeleknya ini. Kalau aku bilang kayaknya mungkin mayoritas bilang ya ditendang ya oke, tapi stay pun juga nggak apa-apa karena dikasih kesempatan nggak apa-apa. Beda sama Mazepin gitu kan. Mazepin dah buang gitu. Nah high tech kalau masuk Mazepin bisa masuk nih mungkin kan dari Rusia juga timnya. Tergantung sponsornya sih. Ya tiba-tiba ular kali masuk lagi kan, waduh. Ya berpotensi lagi sih. Iya. Ada potensi. Kalau misal 2026 Rusia udah nggak perang lagi bisa tuh guys. Nah mungkin. Memberikan red flag, memberikan VSC. Waduh. Rame lagi. Iya rame lagi guys. Kita butuh sosok ditentukan sama SC lagi. Kita butuh sosok ini Latifi yang baru guys ya. Belum ada gitu kan. Selama ini. Kan berapa jago semua sih. Berapa jago semua. Sejelek-jeleknya The Vries pun jago guys. Ya The Vries kemarin di Baku doang lah melatifikan diri gitu kan. Iya. Sekali doang bukan sosok seorang Latifi banget gitu masih. Anjir gue gini-gini gue harus bilang gue kangen ada Latifi sih di grid sih. Kangen ada Lord. Gak asik anjir. Ya Lord dulu ada Lord Pastor terus pindah harus ada satu yang pembalap lawak banget gitu. Harus ada. Selama ini soalnya selalu yang terbully apa? Ferrari guys ya. Kalau ada Latifi kan itu timnya yang Ferrari tidak terlalu terbully lah gitu kan. Paling bagus lagi apa? Latifi masuk Ferrari guys. Wah, itu bagus. Itu topinya guys lagi nonton itu tiba-tiba kebakar sendiri guys. Wow. Itu sosial bombing banget sih. Lo tahu popularitas langsung naik coy. Asli. Divs, gue tanya kalau Latifi masuk Ferrari gimana? Anjing. Gue fix menyatakan gue fans Red Bull sih. Langsung out gak tuh? Enggak, gue masih ngefans gue ajak fotoin ntar. Latifi di Ferrari, Michael Schumacher bangun langsung anjir. Nani. Bukan IG kan waduh. Langsung bangun gitu. Jadi Tangsel. Tidak gitu Nicolas Latifi sign for 2025 ya. Foto Latifi di Williams. Schumacher gimana? Nain. Tapi gue sekarang Latifi ada yang tahu gak sih dia di mana ya ngomong-ngomong ya? Coba gue buka IG-nya ya Nicolas Latifi. IG-nya masih sama Dim. Terakhir upload itu yang terakhir dia balap sama coba. Komen dong di post terakhirnya dong. We miss you Lord gitu. Iya. Itu masih Williams loh.
terakhir emang posnya masih Williams, emang udah lama banget. Komennya we miss you lot, we miss you Nicky, we Ya miss kan, you kan. Iya anjir. Jadi ini emang fotonya ya yang nikah atau tunangan nih? Iya We sih. miss Aduh. you. Mana ya dia sekarang ya? Untung tajir ya. Jadi nggak Lihat perlu tuh lah. auranya tuh nih. Asli. Auranya tuh kayak enggak Anjay, lord Iya. lord gitu loh. Jangan salah loh, itu di Suzuka guys bisa bikin track sendiri guys. Jangan salah ya. Anjay. Dan besoknya poin masih poin guys. Iya. Gila. Jangan salah Nah, di kualifikasi Silverstone ungu guys ya, hujan gila. iya nah. Poin MotoGP pertama William terbesar Niki di Hungari guys. Masa kalah loh guys. sejak kemarin apa nih makanya MotoGP tuh perlu sosok yang gini tuh dilortin gitu loh, kayak makanya biar itu gitu. Iya. Nggak, tapi yang bikin ngelord gitu netizen Dims yang ngelord. Makanya Ngelordnya jangan ngelord yang marah-marah, jangan nabrakin pembalap lain, nabrak sendiri gitu kan. Ngelucu lah itu. Kita akan mencari new lord ya guys ya di F1. Kita lihat nanti siapa lord yang bisa menggantikan Latifi guys ya. Masih belum ada guys ya. Alright. Kita masuk ke Austria ya. Austria ini akan menarik ya. Akan ada sprint race ya guys ya. Ada sprint race, ada sprint quali, ada quali buat race-nya. Jadi hari Jumat besok kita akan cuma ada satu practice teman-teman ya. Lalu langsung quali buat hari Minggu. Terus besoknya hari Sabtu quali buat sprint race. Terus sorenya sprint race. Gak paham sih gue, gak jelas. Gimana sprint race yang sudah tidak berarti. Qualifying sprint. Iya sebenarnya sudah berarti. Dijamin mesin bakalan pada ganti. Karena guys, info aja guys ya. Mari kita, aku tadi ketemu di Twitter. Nah ini dia. Jadi mayoritas itu udah pada engine-nya. Iya, kalau aku bilang sih 25% pembalap engine-nya pada di engine 3. Terus gearbox itu sama 25% gearbox 3 dan ya I mean ada kemungkinan di race day bisa aja ada yang ganti gearbox atau ganti engine ya, karena kalau aku lihat nih ya Verstappen itu udah gearbox ketiga, yang mana ganti satu lagi limit. Start dari Belanda juga aman-aman aja dia. Leclerc ya ini pembalap-pembalap yang notable aja guys ya. Leclerc limit di mesin, di gearbox, terus siapa lagi? Carlos Leclerc, sama mesin Gasly. Norris pun mesinnya limit. Kalau kita lihat Mercy, Aston belum pada limit sih. Kemarin yang Leclerc di belakang itu yang di kanan yang Leclerc ngambil penalti di belakang itu. Bukan. Yang kemarin itu loh yang di Spanyol, itu dia ganti mesin apa ya? Dia gak ngambil penalti limit kah? Nambahin limit gitu. Kayaknya ambil deh. Soalnya dia itu dari pit kan. Leclerc itu satu-satunya pembalap yang kontrol elektroniknya udah sampai model keempat. Jadi yang lainnya itu kontrol elektronik paling tua punya Sergio Perez model 3. Yang lainnya itu model 2 semua. Yang model 1 ada Verstappen sama Alfa Romeo sih. Jadi satu. Leclerc udah 4. Verstappen tuh masih 1 CE-nya. Iya, CE-nya sama energi juga masih 1. Saking nggak dipakainya tuh Yaris itu pasti guys. Soalnya CE kan ngurusin elektronik gitu kan. Yaris udah nggak usah kabur lah. Nggak pakai Yaris gitu kan kaburnya. Jadi biar penalti gitu. Start dari Tugu Depok gitu loh. Gila, dengan adanya Perez ini kayak menunjukkan kualitas orang Verstappen memang GG sih. Gila sih. Iya. Padahal Perez juga gak jelek-jelek amat loh. Dan besok perkiranya hujan lagi gitu ya. Kalau hujan lagi, wah. Ya tetap menang sih, jago juga di hujan, gimana dong? Enggak, maksudnya ini aku ngomonginnya ke Sergio Perez ya. Kita udah lihat Sergio Perez kualifikasi hujan sebabuk apa seorang Sergio Perez gitu kan. Dan, 3 kuali ini dia nggak lolos Q3 loh. Iya, itu dia. Kita lihat ya. Besok Perez lolos Q3 nggak? Nah, kalau kering dan nggak lolos, kalau kering mungkin harusnya bisa lolos ya. Tapi kalau hujan guys, aku percaya kalau hujan Sergio Perez itu kemungkinan nggak lolosnya gede banget. Ya kita nggak lihat kan berapa lawan. Ya, tapi kalau kering yang nggak lolos gimana? Ya itu kurang ajar. Ricciardo udah siap
seat fitting sih itu pasti sih kayak aduh nggak Iya, lolos Jer. lah. Ricciardo seat fitting dulu bos. Kan Ricciardo udah seat Ini fitting mobil kemarin udah siap. Pal. Udah kelar seat Ya, fitting iya ya. juga sih. Tinggal dipasang coy. Jadi Aduh, let's see teman-teman ya. Gimana ya? Gue penasaran nih kalau orang udah seat fitting gitu terus besoknya dia menggendut gitu gimana ya seat fitting? Seat fitting lagi gak ya? Oh gini Ricciardo nggak balap Harusnya sih ya. Jadi kayak enggak. lebih Iya kan dia gak ngejaga balap. ngejaga makan ngejaga Jadi makan bintang lebih. iklan lagi. Gila sih gue Ya, kalau bener, jadi Cak. pembalap F1 sih kan bayarannya gede gitu. Wah makan makan segala macam makanan anjir Wah, gue kayaknya. Yang penting Terus jangan gendut minum gitu. sih. Minum kan gula banget kan. Iya iya. Ya tapi kalau ada pembalap F1 tuh udah ada ininya lah, ada nutri apa sih bahasa? Sari. Bukan nutrisari, Cok. lah. Apa sih? Sari, ya. Apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Orang yang mengatur nutrisionis. Ya, Nah, Pak. itu. Ya, Nah, itu. Kan sari. Si jeruk itu. Nutrisari. Nutrisari anjir. Iya, jadi ada kalau di F1 tuh kalian pasti udah ada yang ngatur makanan kalian boleh ini, boleh itu. Jadi gak boleh sembarangan makannya karena di balapan Pulang itu misalnya nasi Iya. padang nggak boleh. gak boleh Cok. Lu Wah. pembalap F1 gak Sayang boleh makan sekali. nasi padang gitu-gitu gak boleh. Iya. Gak boleh guys ya. Kikil. Iya jadi aduh. Untung kita bukan Sate. pembalap F1 guys ya. Iya. Malah virtual. Virtual ya kita balap virtual masih boleh nasi padang ya. Wah, masih Gitu. boleh. Oke, prediksi lah ya. Kita masuk ke prediksi. Kita lihat aja nanti. Mungkin kita gak usah tebak P1 lah, males gue. Iya, Jer. Verstappen. Verstappen gitu kan. Gak ada harapan aja. Ya apa deh? Race week, iya. Yoi. Si Race week. Leclerc Leclerc udah kayak gini. Kali ya. Udah siap lihat tim kita ngelawak gitu aja. Enggak lah, tapi kemarin Ferrari bagus ya di Kanada ya. Somehow ya. Kita lihat apakah akan bisa bagus lagi di Austria ya. Bahkan para penonton pun Kalah nggak apa-apa, yang penting nggak ngelawak gitu. Kalah kayak kemarin di Kanada kalah kan 4-5 tapi nggak ngelawak, bagus gitu. It's okay. kalah pace nggak apa-apa ikhlas. Ya kalah pace ya udah, memang mobilnya aja jelek, tapi kan nggak ngelawak lah gitu lah ya. Oke, strategi bagus. prediksi. Lagi Arsan ya. Satu Verstappen. Ya. Satu udah. Leclerc bakal bagus lagi gak ya kayak tahun kemarin? Aduh, gua sih. Iya tahun lalu ya. yang menang Leclerc loh dengan problem Iya, anjir. throttle loh. Dengan gas nyangkut ya. Susah ngarep Oke. Leclerc. Turidut gitu. Throttle Gitu gua kan. nyangkut. Beli WD. Tapi gua ngarepnya sih Leclerc masuk podium lah ya, karena tahun kemarin juga tampilannya bagus. Berarti Bisa. harusnya di balapan nanti ada feel yang bagus juga dari Leclerc karena tahun kemarin juga udah jadi menang, harusnya motivasinya jauh lebih bagus. Gua taruh di 2 deh Leclerc ya, 3-nya Alonso, 1 gua gak nyebut siapa yang menang karena lu juga udah tahu ya. Terus juga Russell ya. Oh Albon ya. Ganjer. The Vries. Sargent. Kalau hujan, Vries menang sama aja. Susah ya. Ada Nebak posisi 1 itu yang paling sulit guys. Aduh, jadi gak usah disebut ya. Oke, 2-nya Leclerc, 3 Alonso, 4 Hamilton. Ngarap bagus juga deh. 5-nya Sainz, Ferrari lagi bagus. Perez-nya 6, 7-nya Russell. Wah, gitu deh. Perez-nya 6 ya, ini Silverstone udah diganti, Rek. Yakin. Kita lihat aja dulu. Bisa gitu. Ya juga ya. Iya, Tapi Cok. gitulah. Caps minggu udah bubar Ceko. Enggak peduli, kemarin lu menang 2 kali. Apa dulu? Ya udah Dims. Aduh, siapa ya? P1 ya? Gak usah P1, P2 langsung. P1-nya susah soalnya. P2-nya Alonso. P3-nya Lewis. Lo. P4-nya Russell. Lo Ferrari mana hei? Meledak. Nyate. Tahun lalu di P5-nya sini Ferrari meledak P5. sih 1. P5-nya Sainz. Lo. Leclerc-nya gak ada. P6-nya Leclerc. Kok tuker sih? P7-nya Stroll.
P8-nya Perez. Masih belum nemu. Di-unfollow sama IG-nya Red Bull itu. Ya, Perez kalau nggak ke-8 ke-6 sih harusnya besok ya. Top 5 dia masih ada besok. Harusnya Perez besok itu podium sih menurut gua ya. Harusnya ya. Orang ini tracknya Red Bull anjir. Iya, Masalahnya cuman Lewis Alonso lagi naik ini. iya. Kayak podium besok sama kayak kemarin sih. Cuman kayak mungkin lebih enggak sih. Lebih dekat mungkin GP ya, karena Aston cocok nggak ya stop and go circuit begini mungkin ya. Akselerasi mereka kan bagus tuh, cuman top speednya malah agak ngantuk karena mobilnya draggy banget ya, kebanyakan downforce ya guys ya. Sektor 2 Iya. tuh enak. Sektor 1-nya bubar. Iya, Verstappen, Alonso, Lewis, Russell, Sainz, Leclerc, Perez, Jir. Stroll. Oke. Wow. Nopal. Alonso. Duanya ya aku nebaknya template sih, soalnya aku di Twitter juga udah bilang kan Verstappen, Alonso, Hamilton. Kayak Verstappen chance paling gede di P1, Alonso chance paling gede kedua di P2, Hamilton ada chance gede juga di P2, tapi kayaknya aku masih mau dia di P3. Ya, I mean Mercy pun bakalan dapat upgrade gede katanya kan di Silverstone gitu kan ya. Jadi kalaupun besok ada Targetnya upgrade, menang loh, gila loh. kalaupun besok ada upgrade agak tricky buat nyanyiin Aston yang mana juga ngasih upgrade. P4 aku kasih ke Ceko deh. Ini aku kasih perhatian guys ya. Ini kasihan aja Ceko. Kalau P4 oke, tapi kalau enggak ya aku masih pengen ngeliat ada diobok-obok sama P5-nya Leclerc deh. 56 Ferrari, Leclerc Sainz, 7-nya seperti biasa beban Aston, Russell mana Russell? Russell kayak aku taruh di belakang Stroll deh. No. Obok Stroll gak tuh? No. Walaupun beban-bebannya Lance Stroll bisa ngalahin Russell. Enggak bisa. Nggak bisa deh. Kalau menurut gue iya nggak bisa sih kayaknya. Saya tidak susah, tapi ini. Semoga kelontar. I mean namanya aja tebak-tebakan ya. Kalau mau kayak gitu ya aku harus ngorbanin Sergio Perez. Ya udah. Aku masih kasihan sama Sergio Perez. Russell sama dulu Russell. Abis ini mobilnya kenceng kok, nggak apa-apa, santai. Oh ya, Mobilnya race win. Gue P1 Leclerc. Wah. Enggak. Reverse apa guys ya. Satu pasti Max Verstappen lah ya. Udah itu terlalu imba ya. Udah pembalapnya jago, mobilnya kenceng, udah nggak bisa dipungkiri. Bener aja. Mana lagi. Terus Lance Stroll dikasih mobilnya Max juga belum tentu bisa segitu. Di belakang juga pasti. Oh jelas. Nggak bisa. Iya, Perez juga bisa. Gitu. Jadi ya itu Lance Stroll. Lalu kedua lah Stroll. Enggak. Tadi kan gua kan bilang Lance Stroll nggak bisa kalau nyetir. Oh, kaget gua. Iya. Tapi ngomong-ngomong gua jadi kepikiran, ada nggak sih pembalap nomor 2 tapi lebih kencang dari pembalap nomor 1 gitu? Rosberg, Lewis. Ayrton Senna sama Prost apa yang nomor 2? Iya. Ya. Biasanya begitu nggak ada malah. Nggak ada ya? Oh itu. Kimi Masa. Kimi kan bab kedua emang lebih kenceng. Ya 2009 8 9 7 8 9. Oke, menarik. Legit. Gitu guys. Jadi ya berarti gue P2 Leclerc. Wow. P3 besok gue Lewis. Oke, make sense. Wah, Alonso-nya mana? pelan. Alonso P4. Alonso P4. Jadi Alonso jadi besok udah mengingkari janjinya ya. Dan dia udah janji podium terus sampai akhir. Iya nih. P4, P5-nya gue taruh Russell Jones. P6 Sainz, P7-nya baru Lance Stroll. Perez mana ya? Perez P8 lah. Kalau DNF kocak guys. Ngakak bebas aku coba. Gue tiap live stream ya sekarang pakai topi Red Bull terus pokoknya sampai something happen
Ini Gila. mantulnya itu ke Sergio Perez. Gila. Coba dong Mac, jangan pakai topi, coba deh. Gak bisa, gua rambut gua jelek nih tuh, gua belum potong rambut. Verstappen tuh punya dukun gitu kan, punya kenalan orang Jawa, jadi dan dukunnya nih. Sergio Perez kan nggak kenal tuh orang Jawa. Dapat kenalannya dari Nick de Vries ya, orang Malang ya. Iya Mas Hendrik. Itu dia. Iya. Sergio Perez makan taco terus nggak tahu sama yang namanya dukun Jawa gitu kan. De Vries nama panjangnya Indo banget sih anjir. Hendrik Yohanes. Mas Hendrik. Itu namanya Indo, Malang banget anjir. Ngalam gitu. Cindo. Arek ngalam ya. Jadi itulah guys ya. Kalian tulis ya prediksi kalian besok buat Austria. Ini kita prediksi race-nya aja, kita nggak ada prediksi sprintnya kebanyakan guys ya. Iya. Jadi harus race-nya ribet aja. lah, nggak usah lah. Sprintnya ribet karena sprintnya juga nggak guna juga, cuma ajang dapetin poin tambahan doang gitu ya. Iya bukan Assassin's Creed payah. Iya. Seharusnya gua masih mendukung reverse grid buat sprintnya teman-teman ya. Karena pastinya seru banget. Reverse grid. Entertainmentin sekalian bos. Iya, ngapain gitu. Iya, jadi kan nanggung. Gitu kan. Oke, kalau gitu. Harusnya juga udah di statement ya. Kalau gara-gara sprint race ini kan nambah 1 slot untuk mesin-mesin dan lain-lainnya, ya kan. Kemarin juga ini udah dibilangin. But ya, sayangnya F1 Game 23 belum mengadaptasi sprint race ini ya. Belum ada. Iya, jadi qualifying-nya tetap buat sprint race-nya tetap buat hasil starting. Itu ya emang harusnya, jangan diganti dah, jangan. Soalnya format aneh sih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Itu aja, silakan tulis prediksi kalian tentang Austria dan mungkin ada kalian yang mau komen tentang apa yang udah kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tebak siapa yang paling ngantuk ya. Iya, tebak ya. Enggak, siapa yang ketiduran? Siapa yang ketiduran? Siapa yang ketiduran? Oke, kalau gitu. Yang ketiduran Regi, gue cuma 15 menit aja. Loh, pokoknya ntar tebak aja. Kita nggak ngasih, belum, jangan bocor-bocorin dulu. Oke, kalau gitu. Sebenarnya trik-trik. Iya kan. Oke. Mike Nopal. Gua atau Nopal. Banyak semua di sini kemungkinan ya. Ada yang bisa nebak gak? Gue penasaran ya. Tulis di kolom komentar. Mungkin kelihatan dari raut wajahnya gitu. Coba tulis. Ntar kalau kalian tebak ya. Oke, kita akan ketemu besok Jumat. Harusnya kita akan bikin nimbrung bareng ya. Austrian Grand Prix, Austrian GP, Ganjaran penalti ya. Dia jadi ganjaran penalti karena ada ganjaran penalti. Thank you Regi. Thank you Regi. Ganjaran penalti, benar. Ganjaran penalti banyak banget di Austria. Terbaik Regi. Regi terbaik. Iya ya. Regi. You're welcome guys. Gian Piero. Betul, Gian Piero. Indonesian Grand Prix nanti kalau ada bisa juga ya. Ya udah. Iya. Menarik ya teman-teman ya. Betul. Oke. Itu aja teman-teman. Kita setiap podcast selalu di ujung jurang ya. Gua sih selalu di ujung jurang. Bicaranya di pinggir banget, suka banget gitu. Ngajak-ngajak lagi loh, heran gue. Ya, harus siap aja nyapu. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like video ini dan komen ya. Tadi banyak sekali yang menjadi komen. Dan of course subscribe guys ya, 2000 subscriber dikit lagi. Bantu kami ke 2000 subscriber. Dan terima kasih juga yang sudah menonton di Spotify dan mendengarkan di Spotify dan juga di Noise ya. Terima kasih. Cukup banyak ya kalau gue lihat datanya. Terima kasih banyak dan ya, setiap 1 jam lebih awal biasanya ya. Terima kasih. Itu aja dari kami hari ini. Pamit dulu, undur diri. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.